Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D6 beranggotakan saya, Anu Raihan Fahrani, NIM 1924 10 10 10 31, dan teman kelompok saya, Lintang Kurota Ayun, NIM 1924 10 10 10 04. Di sini, kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai sistem informasi, pencatatan, dan peminjaman buku di perpustakaan. Jadi, di program ini tampilan awalnya akan menampilkan pilihan apakah Anda pustakawan atau Anda anggota. Jika dipilih nomor 2, maka akan menampilkan fitur yaitu melihat data pengarang dan melihat data buku. Untuk tampilan dari melihat data pengarang sendiri akan seperti ini. Lalu, jika dipilih melihat data buku, akan keluar info-info tentang buku. Lalu selanjutnya, pada fitur pustakawan. Di fitur pustakawan ini menampilkan melihat data pengarang, melihat data buku, menambah data pengarang, menambah data buku, mengubah data buku menurut ID buku, mengubah data buku menurut ID pengarang, menghapus data buku berdasarkan ID buku, menghapus data pengarang berdasarkan ID pengarang, menambahkan anggota, melihat anggota, tambah pustakawan, melihat pustakawan, menambahkan peminjaman dan melihatkan peminjaman. Untuk yang pilihan nomor 1 dan 2, melihat data pengarang dan melihat data buku, tampilannya seperti pada fitur anggota. Lalu untuk menambahkan data pengarang, akan menampilkan nama pengarang, daerah asal pengarang, umur pengarang. Ini akan diinputkan oleh pustakawan. Selanjutnya adalah fitur keempat, yaitu menambahkan data buku. Misalkan di sini judulnya bukunya Laskar Pelangi. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan ID pengarang, lalu memasukkan harga buku tanpa koma atau titik, lalu tebal halaman buku, lalu tanggal rilis buku, lalu ISBN dari buku, lalu penerbit buku, misalkan Cahaya Agensi. Lalu data tersebut akan disimpan. Selanjutnya adalah fitur mengubah data buku menurut ID. Untuk mengubah data buku menurut ID ini, kita akan diminta untuk menginputkan ID buku terlebih dahulu. Lalu diberikan judul buku baru, misalkan buku memasak. Lalu ID pengarang yang baru. Lalu harga buku baru dimasukkan. Lalu memasukkan tebal halaman buku baru. Selanjutnya masukkan tanggal rilisan yang baru. Lalu masukkan ISBN buku baru. Lalu penerbit buku baru. Untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur ke-6, mengubah data buku menurut ID pengarang, itu hampir sama inputannya dengan mengubah data buku menurut ID buku. Lalu selanjutnya, fitur ke-7 yaitu menghapus data buku berdasarkan ID buku yang akan dijelaskan oleh Anu Raihan. Fitur selanjutnya yaitu menghapus data buku berdasarkan ID buku. Jadi pada fitur ini yang pertama
kita harus menginputkan ID buku terlebih dahulu. Lalu otomatis ID buku yang diinputkan, buku yang telah ada di database akan dihapus. Lalu untuk fitur ke-8 yaitu menghapus data pengarang berdasarkan ID pengarang, itu sama dengan menghapus data buku berdasarkan ID buku. Lalu untuk fitur ke-9 yaitu tambah anggota. Kita masukkan ID anggota, lalu nama anggota, lalu nomor telepon anggota, lalu alamat. Dan otomatis inputan kita akan dimasukkan ke dalam database. Lalu, fitur selanjutnya yaitu melihat data anggota. Itu adalah data-data anggota yang telah dimasukkan sebelumnya. Lalu, untuk fitur lihat pustakawan dan tambah pustakawan akan sama dengan melihat data anggota dan menambah data anggota. Lalu selanjutnya adalah fitur ke-13 yaitu fitur menambah data peminjaman. Kita akan menginputkan data peminjaman, ID peminjaman, lalu ID buku, lalu ID anggota, siapa anggota yang meminjam buku tersebut, lalu ID pustakawan yang bertugas untuk mencatat peminjaman ini, lalu tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Maka database akan langsung menyimpan data tersebut ke dalam sistem. Lalu, jika kita ingin melihat data peminjaman, maka kita pilih opsi ke-14. Di situ telah jelas data-data peminjaman sebelum-sebelumnya. Nah, jika misalkan kita ingin keluar dari sistem, maka opsi yang harus dipilih adalah opsi ke-15. Kelas yang ada di dalam program ini ada kelas anggota, kelas buku, kelas peminjaman, dan kelas pustakawan. Di sini kami akan menjelaskan salah satu kelas, yaitu kelas anggota. Yang pertama, import SQLite Tree, ini untuk menyambungkan codingan Python kami dengan database SQLite. Lalu, connection SQLite tree.connect itu untuk menyambungkan file ini dengan database kami, yaitu database/buku. Lalu untuk kelas anggota, itu ada 2 metode, yaitu metode pertama adalah dev tambah anggota, yang fungsinya adalah untuk menambahkan anggota ke dalam database. Lalu metode kedua yaitu data anggota yang digunakan untuk melihat data anggota yang telah diinputkan user atau pustakawan ke database. Selanjutnya, ini adalah codingan untuk kelas buku. Di dalam kelas buku ini ada beberapa metode, yaitu data pengarang untuk melihat data pengarang telah dimasukkan ke database, lalu ada data buku, ada tambah data pengarang, tambah data buku, yaitu untuk menambahkan data-data buku ke database. Lalu ada ubah buku, dan ubah pengarang untuk mengubah data-data yang telah dimasukkan ke database menjadi data yang baru. Lalu ada hapus buku dan hapus pengarang untuk menghapus buku atau menghapus pengarang yang telah dimasukkan ke database.
Lalu di sini ada kelas peminjaman, ada 2 metode, yaitu catat peminjaman dan lihat peminjaman. Pada catat peminjaman, fungsinya untuk mencatat peminjaman apa yang akan dilakukan oleh anggota. Lalu lihat peminjaman adalah fungsi untuk melihat peminjaman yang telah dilakukan oleh anggota. Selanjutnya ada kelas pustakawan. Pada kelas pustakawan, sama dengan kelas anggota, ada 2 metode, yaitu metode tambah pustakawan untuk menambah data pustakawan ke database, lalu ada data pustakawan untuk melihat data pustakawan yang telah dimasukkan ke database. Dan ini adalah file main. Dalam file ini, yang pertama kita harus mengimportkan kelas-kelas yang ada pada file berbeda sehingga dapat terkoneksi. From peminjaman, import peminjaman, maksudnya pada file peminjaman, import kelas peminjaman. Pada file buku underscore fix, import kelas buku. Dari file anggota, import kelas anggota. Dari file pustakawan, import pustakawan. Pada main, ini fungsinya untuk menampilkan interface apa yang akan ditampilkan saat user menggunakan sistem kami. Yang pertama tentunya user akan menginputkan role, apakah dia pustakawan atau apakah dia anggota. Jika dia adalah pustakawan, yaitu pilihannya adalah 1, maka pilihan-pilihan yang akan ditampilkan pada interface adalah pilihan yang ada di layar, yaitu 1-15. Nah, pilihan-pilihan tersebut akan disambungkan ke dalam metode-metode yang telah kami sampaikan tadi. Jika user menginputkan 2, yaitu anggota, maka yang akan terlihat pada interface adalah hanya 2 metode saja, yaitu melihat data pengarang dan melihat data buku. Lalu tentunya pilihan tersebut akan disambungkan ke metode-metode pada kelas yang telah kami sampaikan tadi. Nah, jika user menginputkan selain dari 2 angka tersebut, maka print menu tidak valid. Lalu sistem akan keluar. Sekian presentasi program peminjaman dan informasi perpustakaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.